Asal usus penyembuhan dalam nama Yesus yang kemudian mengarah kepada mempertontonkan Yesus, itu diambil dari Markus pasal 2. Markus pasal 2 ayat 5. Yang berbunyi, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Oh, coba lihat. Gereja mengatakan, siapa yang berhak atau berkuasa mengampuni dosa manusia? Hanya Tuhan. Dan Yesus mengampuni dosa manusia, berarti Yesus adalah Tuhan. Silakan buka Markus pasal 2 ayat 5. Dikatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bukan hanya itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk mendramatisir ya, upaya mempertontonkan Yesus ini, kemudian mereka menciptakan lagi ayat di dalam pasal 2 ayat 9 ayat 10 yang mengatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, tadi Yesus mengatakan, anakku, dosamu sudah diampuni. Di dalam ayat 10 mengatakan, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Siapa yang mengampuni dosa? Allah. Kalau Allah mengampuni dosa dan Yesus mampu mengampuni dosa, berarti Yesus sama dengan Allah. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di dalam Injil Markus ini, di dalam majalah Modus ini, saya jelaskan bagaimana sesungguhnya ayat ini telah salah ditafsirkan atau sengaja diplesetkan oleh umat Kristen. Mengapa? Tentu yang menjadi tanda tanya adalah mengapa penyakit ini dihubungkan dengan dosa? Ya kan? Dulu sampai dengan sekarang di kampung-kampung, kalau misalnya ada seorang anak lahir cacat, oh pasti orang mengatakan, oh ini bapaknya lagi bikin apa dulu, dosa apa yang dilakukan bapaknya. Mengapa? Mereka masih menghubung-hubungkan penyakit dengan dosa. Mengapa orang Yahudi menghubungkan penyakit dengan dosa? Karena Alkitab itu mengatakan bahwa orang yang berdosa akan ditimpa penyakit. Kamu akan ditimpa penyakit sampar, kamu akan ditimpa demam, kamu akan ditimpa demam kepialu karena kamu berdosa. Nah, maka kalau dia sakit, berarti orang itu melakukan dosa. Ketika Yesus datang sebagai seseorang nabi yang memiliki mukjizat untuk menyembuhkan, lalu kemudian mereka menganggap bahwa karena orang ini disembuhkan oleh Yesus, berarti kalau dia sembuh, dosanya diampuni. Ini pemahaman. Jadi, ketika ayat Markus pasal 2 ayat 5 mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni, maksudnya Yesus, hai anakku, kamu sudah sembuh. Ini yang keliru ditafsirkan oleh orang Kristen dan kemudian didramatisir lagi di dalam Markus pasal 2 ayat 10. Sesungguhnya kesembuhan itu, ya, kita bisa lihat bahwa di dalam Alkitab sendiri memperlihatkan bahwa yang menyembuhkan itu bukan Yesus. Yesus ini hanya sebagai alat. Kita bisa membukanya di dalam Matius pasal 15 ayat 31, ya. Maka takjublah orang banyak itu, saya bacakan ayatnya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Saya ulang, tolong diperhatikan baik-baik. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah. Alkitab. Apa yang terjadi sekarang? Ketika orang sembuh, haleluya, puji Tuhan Yesus. Oh tidak. Yesus tidak pernah melakukan itu. Yang Yesus melakukan, kalau dia sudah menyembuhkan orang, maka dia bersyukur kepada Allah.